Kami ini patriot olahraga. Bisa enggak? Nah, oke. Namanya kita target ya Pak ya. Semoga dapat 10.000. Atau kebanyakan tadi, ada yang bilang kebanyakan tadi. Tidak ya? Tapi jangan ngada-ngada gara-gara kita bicara 10.000 sini ditambahin semua. Orang rumah pun dimasukin nanti datanya. Nah, tadi sedikit interaktif, tujuannya walaupun ini menyadarkan kita betapa kita juga mungkin benar, mungkin salah, ya kan? Tapi paling tidak itulah patokan kita saat ini. Nanti ternyata kurang atau lebih, itu pelajaran pertama kita untuk memastikan. Lain kali kita bikin yakin Pak, sekian yakin. Artinya kita nanti lebih pasti lagi. Tujuan akhir apa? Setelah kita dapat kepastian, hanya sekedar ikut Porprov ini, atau sekedar kita nanti deliver atlet kita untuk PON? Saya tanya, ujung-ujungnya kegiatan kita butuh apa nanti? Butuh apa Pak? Ada yang bisa jawab? Tapi nggak ada hadiah nih hari ini. Panitia nggak nyiapin hadiah. Ujung-ujungnya kita butuh apa nanti? Data pasti. Cukup data? Saya yakinkan, pastikan kalau kita berkoordinasi sekarang, kita akan cukup data kita. Detail. Cukup sampai di sana? Apa terakhir Pak? Paling ujung. Prestasi. Wah ini Bapak ini punya spirit bagus, prestasi. Tapi saya turunin dikit Pak, kita butuh duit Pak. Anggaran ya? Setuju tidak? Selama ini ngajuin anggaran Pak, saya minta anggaran sekian, dasarnya apa? Atlet saya 1.300 dari Muba, 1.500 dari Palembang. Mana orangnya? Bentar Pak, kami cari dulu berkasnya. Itu enggak? Pasti cari-cari, ternyata cuma 500 nih, mana yang lain nih? Gitu. Jadi artinya waktu kita ngajuin anggaran, kita pening nyari datanya, sibuk. Betul enggak? Nah, itulah kelemahan kita selama ini, dan itulah mengapa dari hari ke hari terus terang kita bicarakan, kita di dunia olahraga khususnya, kalau dunia lain biarin aja lah, dunia kita aja kita pening ya kan, terus terpuruk dan terpuruk. Itu berita buruknya. Berita bagusnya, untung semua daerah sama juga kayak kita gitu kan. Jadi bukan kita aja yang punya masalah gitu. Tadi saya sempat bicara-bicara sama teman-teman ya dalam kesempatan ini dari Sumsel, KONI Sumsel. Mungkin perlu disadari bahwa di KONI Sumsel sebagai provinsi mereka nggak punya atlet sebetulnya, yang punya atlet bapak-bapak, betul nggak? Ada nggak nih atlet Sumsel, provinsi Sumsel gitu? Itu kalau lagi PON, kalau lagi begini nggak ada dia atletnya. Ada punya atlet binaan dari langsung Sumsel, tidak kan? Yang punya kan bapak-bapak ini di kota kabupaten. Jadi up to date atau tidaknya data itu dari kota kabupaten. Saya tidak melebar ke cabornya, ke Pengprov atau apa kalau daerah di Bapak bilang apa Pengcap ya kalau di ini ya. Itu ada PR sendirilah nanti gitu. Tapi kita bicara dari segi KONI dulu ya, KONI provinsi sama KONI daerah. Nah, itulah sebetulnya tujuan belum akhir ya. Itu saya bicara step dasar. Saya bicara step dasar untuk kita paling tidak menstabilkan diri dengan kondisi yang ada. Adalah langkah-langkah kita ngumpulin data, buntut-buntutnya bagaimana kita mendapat anggaran yang lebih realistis, walaupun tidak ideal, dan ujung-ujungnya tentunya prestasi seperti Bapak bilang tadi. Dari mana Pak? Dari Pali ya. Pali, di data kita ada Pali nggak sih tadi? Si apa? Siapa nih? Tasya atau siapa tadi? Kabupaten kita ada Pali juga, masuk ada kemarin. Pali betul Pak ya tuh? 17 kan? Saya nggak hafal satu-satu. Oke? Nanti kalau ada salah-salah dikit, mohon maaf ya Pak, walaupun belum lebaran ya. Namanya juga saya dari pusat, nggak detail sekali di dalam. Nah, kita perlu verifikasi ulang semuanya. Itu hal yang perlu kita bicarakan. Nah, sebelum saya lanjut, ada pesan dan kesan apa yang mau disampaikan supaya kita tidak
melenceng dari pembicaraan kita, bebas saja hari ini ya. Jangan bertegang-tegang. Walaupun teknologi, saya sudah bosan juga bertahun-tahun tadi disampaikan di teknologi, bosan juga tegang-tegangan sama mesin ya kan. Sekarang bertemu sama orang langsung gitu loh. Jadi kalau ada aspirasi masih dalam skop pembicaraan ya, dan dalam batas kapasitas saya, tentunya kita bisa saling berdiskusi. Tadi saya berusaha untuk berinteraktif agar kita saling menyadari kondisi kita, terus apa tujuan kita pada akhirnya, bukan porprov gitu, ya kan? Tujuan kita adalah prestasi. Kalau di daerah berprestasi, apalagi kabupaten yang tadi punya atlet kota, maka dengan sendirinya secara nasional kita akan berprestasi. Setuju nggak Pak? Atau nggak ada yang setuju? Nggak apa-apa juga kan, bebas saja, katanya negara demokrasi, ya nggak? Itu kira-kira sambutan pertama, baru sambutan ini. Karena waktu kita sangat saya usahakan manfaatkan, karena belum tentu juga saya bisa hadir lagi di kegiatan berikutnya dengan segala kondisi, ya kan? Saya harus sampaikan secara jujur, kegiatan kita ini khususnya di bidang teknologi, kalau porprov sih udah sudah direncanakan jauh-jauh ya gitu. Khususnya tentang teknologi ini cenderung dadakan. Dan saya baru tahu pas Lebaran, Pak PB nggak ada di sini. Untuk Sumsel ya, tapi kalau daerah lain memang saya pernah tahu juga. Rata-rata kita melakukan kegiatan porprov seperti yang porprov sebelum-sebelumnya untuk pendataan. Ya, pendataan. Tapi kali ini setelah pertemuan itu, ya sudah, bisa nggak kita terapkan teknologi di sana untuk tujuan yang tadi saya sampaikan gitu. Kita bergerak sajalah dengan segala kondisi. Itu kira-kira Pak ya. Jadi nanti mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan, tapi saya yakin insya Allah banyak kelebihannya Pak. Waduh, harus bangga sedikit nih. Kalau banyak kekurangan ngapain dikumpulin jauh-jauh ini kan? Paling jauh daerah mana sini sih kalau sampai ke kota Palembang? Daerah Lahat paling jauh, tidak? Pagaran paling jauh? Apa? Muratara. Wow. Tuh. Perjuangan teman-teman yang jauh ya kan? Nanti kasih emas yang banyak dia. Amin gitu. Biar semangat dari ujung sana kan? Ya Pak? Mau Pak? Mau emas? Oh mau. Harus usaha dulu Pak. Iya. Perempuan aja lahir usaha dulu Pak. Ya enggak? Bisa dikasih ya? Wah. Tapi insya Allah dengan data ini, karena kita mau prestasi, dikasih kalau berprestasi gitu aja. Ya enggak Pak ya? Oke? Ada sedikit tanggapan? Kalau belum ada kita jalan aja lanjut ya. Saya nggak tahu. Kalau didengar-dengar kalau di Pulau Jawa itu orang malu-malu. Kalau Pulau Sumatera katanya ini lebih terbuka ya nggak? Langsung ngomong ya nggak? Tapi hari ini saya lihat jadi kayak orang Jawa semua ini. Hah? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing, memberikan aspirasinya, kendala atau apa, silakan. Ya Pak, silakan dikasih ininya, dibantu di lapangan. Adik-adik yang di provinsi bisa kasih corong. Ini kita banyak mic ya. Iya. Dioptimalkan. Tolong dicatat dulu MC ya. Nanti takutnya saya orangnya pelupaan Pak. Orangnya pelupaan. Jadi nanti kalau kita ketemu di jalan, bukan sombong ya. Emang saya lupa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, sebelumnya kami dari KONI Kota Pramuli. Saya Angga, staf di KONI Kota Pramuli. Mengingat di porprov sebelum-belumnya Pak, dari 2019, 2021 dan terakhir di 2023, kemarin sistem administrasinya kurang lebih sama. Dalam artian kita scan, kita upload seperti itu kan. Namun ada trouble lagi, masih mengumpulkan fotokopi, mengisi data lagi. Jadi digitalisasinya itu masih double, kerjanya double.
untuk yang kali ini ataukah kedepannya kita murni digitalisasi atau masih mengumpulkan fotokopi KTP yang mengumpulkan foto, itu sangat ribet Pak. Terima kasih Pak, mungkin ada pencerahan. Alhamdulillah, pertanyaan mendasar, tapi yang lain malu nanya. Harusnya serentak saya mau nanya Pak, nanya yang sama harusnya gitu kan, berebut. Berarti sebetulnya kalau cuma satu nanya, yang lain masih bersedia tuh ngasih fotokopi foto ulang gitu. Setuju tak? Tidak, pelan banget ngomongnya, yang kencang lah. Olahraga, setuju tak? Tidak tuh, mana panitia nih, ingat, nggak ada yang mau lagi ngantarin kalau ini pakai gitu loh. Tidak. Alasannya kenapa kemarin? Ini bukan mau nyari kelemahan, cari pembelajaran. Karena logikanya gitu. Kalau untuk Tuan rumah kan, Mas Angga, Mas Angga, bukan. Abang Angga tuan rumah, bukan. Bukan. Oh ya, Depan. Muba ya? Enggak, yang kemarin 2019. Ya. 2019 pernah tuan rumah. Tuan rumah ya? Ya. Oh ya. Jadi karena pengalaman Pak, terakhir saya membuat kartu ATM di bank itu cukup KTP dimasukin ke berupa mesin itu. Jadi semua data akses sudah ada. Kenapa lagi kita sudah ada digitalisasi mau minta fotokopi KTP sementara foto juga sudah kita scan dan lain-lain. Jadi double. Ya, alasannya kenapa? Kan panitia ada di situ. Ya, terlalu ribet Pak. Yang kedua adalah anak-anak itu kan banyak sekolah. Jadi menunggu dia dulu pulang sekolah baru nganterin. Waktu, tidak efisiensi waktu. Oke, itu setuju. Itu masalah yang kita hadapi di lapangan. Pada saat itu panitia meminta lagi kan fotokopi. Itu bukan pertanyaannya kan? Iya. Pernah tahu nggak? Mungkin tahu, mungkin tidak ya. Kenapa panitia minta lagi? Ini saya mau belanja masalah dulu. Ada yang bisa jawab atau kalau bisa jawab, kalau yang bisa ngasih tahu Tidak boleh. bisa menjawab Pak, itu Tidak mungkin bisa, wewenang oke. panitia. Tapi ini kita bukan nyari kelemahan, ingat ya. Kita sharing belanja masalah supaya jangan diulang lagi kesalahan, itu aja. Boleh, silakan. Maaf ya, moderator atau teman-teman ada yang ada, tolong catat, jadi rangkum, nanti bawa saya, jadi PR saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari KONI Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi kalau pengalaman kami Pak, dasarnya mungkin yang kami amati selama ini bahwa data itu belum bisa dipertanggungjawabkan mungkin oleh KONI Sumatera Selatan. Karena polemiknya kadang data itu mau dilihat secara spesifik mungkin Pak. Nah itu mungkin yang kami tangkap selama ini. Jadi mau bawa data asli lagi, memang benar Pak. Saya 2 tahun terakhir, dua kali Porprov saya pegang administrasi ini, sangat ribet Pak kalau misalnya masih bawa fotokopian. Kadang kami bawa cabornya malahan ke KONI, biar gak ribet bawanya, bingung. Kami mana lagi berkas yang mana berkas dari cabor ini, mana cabor lagi, belum yang nyusul, belum lagi ini. Jadi mungkin tahun ini ada perubahan dalam bentuk administrasi. Jadi dari pandangan kami mungkin keabsahan itu belum bisa dipertanggungjawabkan kalau lewat foto-foto tersebut. Jadi mungkin harapannya ada terobosan baru tahun ini yang bisa, kata Bapak dari Prabu Muli tadi benar Pak. Kan nomor induk kependudukan itu kan sudah semuanya masuk itu. Masa kita pinjam uang saja BI checkingnya ketemu kan Pak? Nah masalah ini kan nggak mungkin kita nggak bisa menyelesaikan. Kalau bisa administrasi tahun ini satu data saja langsung tembus dan tidak bisa didobel-dobelkan ataupun dimain-mainkan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Yap. Tapi sebelum lanjut nanti ada dari ini Bapak Baju Orange, kameramen kalau ada ini kamera, maaf Pak kamera, kalau ada kamera jangan ke pembicara aja. Ke yang Bisa disorot bertanya, ini, ya. biar lebih interaktif ya. Silakan. Baik, bismillah. Sekedar sharing melanjutkan dari kawan-kawan yang lain Pak. Saya Aprili Mauludin dari KONI Kabupaten Ogan Komering Ulu. Prolognya begini Pak, memang Porprov ini mulai mengadopsi teknologi itu dari waktu kami tuan rumah Pak, Okuraya. Jadi itu sudah menggunakan aplikasi, tapi memang belum sempurna. Berikutnya itu kita menggunakan kalau tidak salah Google Form, ya, Google Form. Sudah lagi-lagi itu kita mengupload segala macam. Nah harapan kami aplikasi yang di tahun ini tentunya lebih dari yang belakangan. Itu Pak, artinya ini jadi mau kami lihat ini bagaimana aplikasi ini. Saya rasa kawan-kawan operator sudah bisa memahami. Memang
kelemahan dari aplikasi kita selama ini, kita masih memerlukan keabsahan, mungkin bukan fotokopi. Keabsahan itu kita KONI provinsi karena regulasinya itu memang harus melihat yang aslinya. Karena kan yang scanan tidak seperti kawan kita tadi tidak bisa membuktikan. Tapi dengan kecanggihan teknologi dan integritas data yang sudah ada, kita kan sudah dukcapil itu kan, by nick, by name, by address, itu sudah bisa memastikan bahwa si A itu sudah data itu sudah valid, artinya tidak perlu melihat apa-apa lagi. Begitu Pak. Nah, jadi ya sangat kami harapkan untuk mempermudah, karena ini resiko Pak. Resiko kami saja yang hanya tidak sampai 300 atlet, kami harus mengumpulkan mulai dari akte kelahiran asli, kakak asli, ijazah asli. Ini yang bawa data tersebut harus ramai Pak, diamankan, karena ini barang asli yang sangat berharga. Kececeran di jalan, Tanggung jawab siapa? nah saya rasa itu kan kawan-kawan, nah itu permasalahannya Pak. Jadi dengan kecanggihan teknologi yang kita manfaatkan saat ini, tentunya cukup by nick, by name, by address, itu sudah biasa dilakukan. Kalau dalam pemilu itu kan caleg itu cukup nicknya selesai. Jadi tidak perlu lagi kami nak gotong-gotong itu setengah mobil ya kawan-kawan nih. Kalau kami yang 200 atlet setengah mobil Pak. Itu bawa asli dan dengan resiko yang sangat besar tentunya. Nah itu Pak. Tapi walaupun alhamdulillah selama ini aman, tapi sangat kami harapkan dengan kita sudah menggunakan IT, kecanggihan teknologi, otomatis fungsinya apa kita mengadopsi ini untuk mempermudah, mempersingkat, memperlancar dan akurat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Semangat. Setuju Pak. Risikonya juga ada. Ada tambahan? Kalau nggak ada kita bukan bahas ya, sharing-sharing aja nih, karena saya bukan. Izin Pak, Oh ada lagi satu lagi. Ya. Yang bertanya kami beritahukan supaya berdiri. Ini Pak, mungkin tambahan saja. Ini terkait dengan administrasi tadi Pak. Saya lupa kalau yang terakhir di mana Pak, di Lahat. Kalau di Oku, seingat kami, setelah kami entry by name nama atlet, ternyata pada waktu pertandingan ID card nggak keluar Pak. Kami sebagai administrasi seperti percuma saja mengirimkan data, tapi pada waktu pelaksanaan, nah nanti kan mungkin setelah administrasi ini kan akan sinkron dengan ID card pertandingan Pak. Jadi pada waktu itu kami tidak menerima ID card untuk pertandingan. Jadi atlet itu bertanya-tanya, kok kami tidak ada ID card untuk bertanding? Seolah-olah administrasi ini tidak mendaftarkan secara betul. Jadi harapan kami mungkin nanti administrasi ini nanti bisa di-include dengan ID card dan barcode yang sesuai dengan atlet masing-masing. Mungkin itu Pak, masukan mungkin kita setelah administrasi itu yang harus kita tuju. Karena keberhasilan administrasi yaitu Pak, ID card yang sah dalam bertanding. Keberhasilan kami Pak. Jadi kalau kami sudah sampai sebulan input data, tahu-tahu pada waktu pertandingan ID card tidak muncul, seperti pertandingan bebas saja ya, itu menjadi catatan mungkin Pak. Terima kasih. Bagus. Alhamdulillah. Menurut saya ini masalah-masalah yang betul-betul terjadi ya. Mati tak? Jelas tak? Saya ini tidak ahli karaoke, jadi mau terang nggak jelas saya ngomong terus nih. Tes 1 3. Kemarin malam kata teknisi jangan dimati-matiin, jadi pantang terus. Kalau dimatiin, ini pakai frekuensi, jadi putus-putus nanti bicaranya. Berarti baterainya habis Pak, dicas saja katanya. Nanti mungkin ada hal-hal yang muncul lagi dalam pembicaraan. Kita jalan dulu. Saya ingatkan berulang-ulang karena ini penting. Ini bahan evaluasi untuk semua pihak, khususnya pimpinan. Dalam ini karena penyelenggaranya dari KONI provinsi, saya harapkan jadi summary, sampaikan ke pimpinan. Saya tidak menantang, nanti bikin checklist dari ini, poin tadi apa, poin apa. Setelah penjelasan kita dari pagi tadi, dari pembukaan sampai nanti BIMTEK, kita tutup, bukan kita penutupnya, nanti pasti penutupnya di panitia ya. Checklist itu menurut Bapak
akan selesai nggak? Nangkap ya Pak ya? Tadi contohnya dapat ID card atau enggak, kita bikin di situ. Nanti kita hasil itu kita jawab bersama dari hasil BIMTEK nanti. Keyakinan kita. Nanti aktualnya kita lihat di lapangan setelah itu. Tapi keyakinan setelah BIMTEK ini. Setuju ya? Kalau nggak ada checklistnya, kita tanyakan lagi apa solusinya nanti gitu. Kira-kira gitu nanti solusinya. Ada berapa nanti checklistnya kita buatkan. Oke Pak ya, nanti kalau ada kurang-kurang kita tambahkan lagi. Tapi sebelum masuk, sebetulnya materi saya bilang tadi, kenapa saya tunda dulu pembicaraan tentang teknologi? Saya yakin semua sudah ada, apalagi dunia sekarang pasti bisa, udah pernah pakai dan sebagainya. Itu gampang, dikasih beberapa sesi, apalagi di yang sebagai kontingen nggak terlalu banyak kan sebetulnya yang di ini apa modulnya, yang banyak tuh panitianya. Tapi yang persoalan keraguan tadi harus saya yakinkan tadi untuk semangat untuk ngisinya gitu loh. Karena itu sebentar, makanya pembicaraan ini lebih penting daripada nanti sekedar BIMTEK-nya nanti. Kira-kira gitu Pak ya. Walaupun saya tahu ini semangat banget ini bawa notebooknya sudah. Baterainya nggak habis kan, ada colokan semua ya. Oke, sebelum kita bahas, saya agak memberikan pengalaman dan pencerahan juga kepada teman-teman, bukan sebagai alasan, tapi ini nanti bagian dari pertimbangan kita dan kita cari solusi bersama. Jadi apa yang disampaikan teman-teman tadi, sebetulnya kalau teknologi canggih, kita belum canggih, bahkan yang ini belum canggih Pak. Karena kalau mau canggih, berarti butuh ujung tadi tuh, bukan ujungnya, ujung prestasi tapi di bawah prestasi. Ujungnya butuh anggaran kan? Itu enggak? Itu satu yang harus kita ingat. Semua kegiatan kita pasti butuh anggaran. Cuma anggaran tidak. Tadi banyak hal. Apa unsur yang lain? Kalau anggaran kita anggap finance lah secara umum. Kalau anggaran tuh kayaknya minta duit lagi. Kita bicara finance, artinya butuh keuangan, informasi keuangan lah gitu ya. Saya agak larikan, jangan anggaran-anggaran melulu. Judulnya kok ini minta duit lagi gitu kan. Finance lah gitu. Butuh finance, financial. Berikutnya, untuk kegiatan ideal yang kita solusikan nanti, ada komponen lain, saya tambahin terus sedikit-sedikit sampai Bapak yang bisa jawab. Kita butuh namanya legalitas. Kalau bahasa kita kan aturan-aturan, undang-undang, apalagi itu, peraturan-peraturan, betul nggak? Payung hukum lah kalau istilahnya kita. Jadi kita harus lihat unsurnya. Ada financial, kita lihat lagi ada ukuran, ada aturannya atau tadi apa namanya undang-undang atau payung hukum. Karena saya sendiri ngalamin dari pon ke pon beberapa event-event. Pada saat kita sebagai orang teknologi mau melakukan ini, kita dengar aspirasi ini, kita lakukan ini, payung hukumnya abu-abu. Sekarang saya contoh kasus. Nanti diminta BPJS enggak? Diminta BPJS enggak semua atlet? Minta? Betul? Saya tanya lagi, BPJS tipe apa? Setuju? Setuju? Saya kembalikan panitia, itu tidak ranah saya karena di ranah Sumsel. Apakah benar sudah disampaikan itu tenaga kerja? Sudah? Hah? Sudah ada? Ya, sudah ada. Katanya di THB ada. Nah, nambah. sudah di mana? Nambah. Iya. Jadi Bapak Ibu selain mungkin ngomong dikit Pak Teddy. Jadi Bapak Ibu kita untuk pendaftaran mohon untuk mematuhi pedoman umum. Ya, jadi pedoman umum adalah pegangan Bapak Ibu untuk mendaftarkan. Ya, dari mutasi segala macam. Jadi hal yang berkaitan dengan pendaftaran itu tetap berpedoman pada pedoman. Kedua, THB masing-masing cabur. Tapi THB masing-masing cabur itu harus merujukan tidak melebihi dari pedoman umum dari KONI Sumatera Selatan. Ditegaskan bahwa kita di under 23. Ya. Under 23 artinya 22 tahun, 22 bulan, misalnya 12 bulan ya. 22 tahun 12 bulan itu masih diperbolehkan. Jadi artinya under 23. Ya. Nah, terkait tadi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian soal mutasi ini perlu. Mutasi untuk di dalam provinsi itu 6 bulan.
antar provinsi itu 1 tahun. Nah itulah mungkin nanti diverifikasi. Bapak Ibu juga nanti selain ini kan ada TD ya. Nah mungkin untuk Bapak tadi kan mungkin perlu akan dibawa dokumen asli terkait dengan ada kecurigaan tentang atlet yang mutasi. Itu aja. Jadi intinya Bapak Ibu berpedoman kepada pedoman umum. Itu aja pendaftarannya. Jadi sesuai dengan pedoman umum yang diberikan oleh KONI Sumsel itu yang akan dipatuhi. Tidak akan melenceng dari itu. Soal mutasi, pendaftaran, batas usia, termasuk dengan di pedoman umum itu sudah terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Itu membantu kita Pak, membantu KONI. Kalau terjadi apa-apa, kita yang rugi Pak. Atlet adalah potensi kita. Itu aja tambahan Pak. Tadi. Oke, terima kasih Pak. Tadi saya mau potong, tapi nggak apa-apa, lagi asik ya. Takutnya keburu ramai. Karena apa? Sebetulnya tanda kutip bukan ranah kita bicarakan itu sebetulnya. Ada khusus ya Pak ya. Cuma jadi penasaran juga kalau nggak tahu gitu. Kadang-kadang ada miss juga di sana. Saya tidak mau mancing itu, tapi hanya menyadarkan. Kita sama-sama teknologi nih, walaupun dasarnya mungkin beda-beda, tapi kita biasanya kena dampak. Betul nggak? Saya ralat sedikit bukan abu-abu. Kadang-kadang undang-undang itu jelas, tertulis, sudah ada hukum. Cuma interpretasi masing-masing pihak berbeda. Betul nggak? Ya kan? Walaupun sebenarnya abu-abu sih kalau mau jujur gitu loh. Tapi kita di IT nggak bisa. Iya, enggak. Yang ini itu gitu. Betul nggak? Itu yang mau saya kembangkan dulu. Berarti kita harus ada kejelasan legalitas pada saat mau diterapkan di kegiatan seperti ini. Itu faktornya. Terus setelah kita ada finance, legalitas jelas, apalagi kita butuhkan untuk memastikan tidak ada masalah-masalah yang muncul yang kita bisa cegah lah istilahnya. Apalagi komitmen. Dari siapa komitmennya? Provinsi kan objek apa istilahnya? Objek goib. Saya tambahkan lagi supaya dipastikan SDM-nya. Provinsi itu kan SDM yang gerakin kan, orang-orang kayak kita gini. Pastikan SDM baik dari provinsi maupun dari panitia kontingen dan sebagainya harus mumpuni. Ya seperti ini untuk dihadirkan supaya jadi mumpuni. Nah mungkin untuk diakhirkan sama saya ada tools terakhir, ada tools tarikh teknologi. Jadi ada 4 komen yang saya masih ingat karena saya sudah lama lupa. Kita harus pastikan finance-nya ada. Kalau mau berharap seperti apa yang kita harapkan, kita harus pastikan legalitasnya jelas sehingga tidak ada multi interpretasi, sehingga semua bersetujuan termasuk kasus-kasus tadi. Banyak hal lagi mungkin yang terjadi ya. Kita harus pastikan SDM kita yang hadir adalah yang memang akan melakukan kegiatan itu. Kalau tadi nanti dikirim di sini ternyata nanti besok yang entry beda, itu problem lagi nanti. Terakhir ada toolsnya teknologi, baru saya bilang tadi mau canggih mau enggak, tadi kembali lagi ke unsur keuangan, waktu, betul enggak? Setuju Pak ya? Bukan saya mau bentengin diri dulu, itu situasi itu harus kita blended, itulah hasil output yang akan kita lakukan bersama-sama. Setuju ya Pak ya? Di ruangan ini kalau nggak setuju kita bicara, di luar kita harus bersetuju apa yang terjadi di ruangan ini. Setuju ya? Oke? Nah, perlu diingat, kadang-kadang kita suka lupa, kita ini kan tim bareng ini ya. Kalau ada yang satu pincang, pasti berdampak ke yang lain. Betul nggak? Setuju ya? Ini ada 17. Udah mantap semuanya. Ada satu tim kontingen dari daerah mana nggak ngisi-ngisi, itu berdampak untuk kegiatan. Termasuk tadi kalau misalnya diikat, nggak kecerdasan kita mau gimana nih, ini belum ngirim, belum mana palit, mau nutupnya susah. Setahu saya nanti harusnya ada informasi di luar BIMTEK ini, tapi kita lakukan di tools ini karena menggunakan tools ya sebagai perantara. Misalnya kita mau buka long list, kapan tutupnya? Sudah ada berita? Sudah ada di pedoman umum? Geleng kepala kan? Nah nanti tolong disepakati. Walaupun nanti ada hak dari panitia segini gitu. Karena pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Itu harus dibicarakan. Tidak kapasitas saya hanya menyediakan tools, saya memberikan wacana, nanti disepakati. Setuju? Nanti bisa ditanyakan setelah isoma, hal-hal seperti itu. Ada yang di luar kapasitas saya, memang menjadi tugas dan tanggung jawab dari panitia
maupun dari masing kontingen kita bicarakan nanti sambil isoma. Setelah itu teknologinya kita bahas juga. Itu kira-kira, saya nggak bisa ngasih contoh semua. Itulah situasi yang harus kita perhatikan pada saat kita ekspektasi terhadap kegiatan kita. Termasuk tadi yang sudah disampaikan masalah-masalah tadi ya Pak ya. Oke, itu satu. Oke, saya ingat tentang ID card. Semoga saja panitia sudah punya anggaran tentang pencetakan ID card. Kalau toolsnya sudah ada Pak. Nanti panitia toolsnya sudah siap. Panitia punya anggaran untuk ID card. Saya pastikan teman-teman ngikutin ritme sesuai waktu. Kan ada jadwal kapan long list, kapan jadi short list. Itu enggak? Sehingga keabsahannya setuju. Nah, baru kita mulai bertanding. Itu kalau ada yang goyang-goyang juga mempengaruhi semua kegiatan nanti. Jadi jangan salahkan panitia. Kita juga yang di sini akan punya kontribusi terhadap, saya bilang tadi, tim satu pincang akan pincang semuanya dampaknya. Cuma kalau udah kejadian orang udah tunjuk-tunjukkan aja, yang disalahin yang lagi ngerjain aja gitu. Ya. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Makanya ini penting sekali saya sampaikan, sangat penting untuk menuju teknologi nanti. Itu yang perlu kita sadari di sini. Jadi harus kontribusi. Satu, untuk ID card nanti waktu mau moto juga, jangan foto yang agak susah nanti pada saat di lapangan nyusahin orang itu kalau memang terjadi sesuatu butuh verifikasi terhadap foto. Ada karena badan gede dia begini motonya gitu kan, dia lebih menuli badan daripada mukanya gitu. Ada yang seperti itu gitu. Nah, nanti ada aturan-aturannya, tertulis mau tidak tertulis, etikanya ya pas foto lah gitu loh, yang bisa dilihat untuk mudahnya verifikasi, itu memudahkan. Terus nanti pada saat upload KTP apa yang jelas-jelas nih motonya gitu loh. Jangan nyusahin teman-teman yang verifikasi, ini susah banget buram-buram. Ini sengaja atau nggak sengaja kan kita nggak tahu gitu loh. Nah itu saya bilang dampak-dampak itu perlu diperhatikan. Mungkin nanti saya kembalikan lagi kapasitasnya bukan di saya tapi saya kasih wacana. Harusnya dengan pengalaman saya dengan menerjemahkan ini tidak perlu lagi borong-borong bawa dokumen yang disampaikan tadi. Ya. Nggak perlu lagi. Karena ada sarjana hukum nggak di sini? Saya bukan sarjana hukum tapi dengar-dengar dari sarjana hukum. Kapasitas kita sebagai keabsahan hanya memastikan apa yang diupload benar tulisannya sudah oke. Kapasitas untuk memastikan dia benar tidaknya nomor NIK-nya dia secara kan bisa di fotokopi apa namanya KTP itu kan bisa dibikin-bikin ya, apalagi teknologi sekarang kan. Benar nggak nama itu bukan ranah orang KONI, bukan ranah panitia, itu ranah pemerintah. Kalau terjadi pemalsuan itu ada payung hukum yang memproses itu. Pemalsuan, betul nggak? Tanggung jawab masing-masing. Bukan jawab panitia, bukan jawab tim keabsahan. Harusnya kembalikan ke sana, ada porsinya. Satu, kalau kita bicara payung hukum. Oke lah kita di olahraga jangan main sedikit hukum, ngadu hukum sini. Kita mau olahraga, mau sehat, mau cari prestasi, bukan nyari penyakit gitu. Kita berusaha untuk mencegah itu. Kemarin saya sudah diskusi sama Pak Febi dalam hal ini yang bertanggung jawab sebagai kegiatan ini dan sudah berkomunikasi juga sama yang bertanggung jawab di pimpinan. Kita berusaha tahun ini menyurati Dukcapil. Nanti pada saat entry setelah shortlist, setelah long list, sebelum ditutup akan kita padankan dengan Dukcapil. Itu tujuannya Pak. Sehingga saya bilang tadi harusnya tidak perlu lagi bawa boyong-boyong dokumen yang lain, setuju ya? Tapi namanya usaha deh. Kalau Dukcapil nggak dapat, ya sudah saya kembalikan lagi ke payung hukum yang tadi. Gak usah bawa-bawa, ini pastikan ini orang ini. Nanti kalau ada masalah ya nanti di lapangan nanti gitu loh. Kenapa saya sampaikan sekarang mencegah dulu, tapi lebih dicegah lagi dengan Dukcapil nanti. Tidak menakuti, karena kita sama tim, saya bilang kita tidak usah ranah hukum, itu bukan tugas saya juga. Saya hanya mengingatkan, harusnya kita kembali lagi ke hal-hal seperti itu. Jadi jangan karena kita takut, ini nggak jadilah tadinya mau kita ada kebutuhan ini mau di style-style kayak gitu. Tidak, kita tujuannya tadi prestasi, betul nggak? Kalau ada niat-niat kayak gitu bukan prestasi berarti tujuannya, berarti kita nggak setuju, cuma sekedar di mulut tadi. Ya Pak ya?
Oke? Kecuali nanti kalau memang tidak sengaja, benar-benar nggak sengaja kan akan ketahuan juga gitu loh prosesnya. Oh ini bukan gini karena masalah perpindahan begini mungkin. Karena setahu saya juga, kebetulan saya nggak banyak sih, sering juga berkali-kali sama Dukcapil, terutama pada saat bank, kita ngecek, kita udah pindah nih, biasanya orang yang bergerak nih, udah pindah, udah lapor sebagainya. Pada saat kita mau buka akun bank, termasuk saya bagian dari, saya bilang korban ya, bahasa umum lah, mungkin akibat dari itu, saya masih pakai KTP yang lama seolah padahal saya sudah melalui proses. Ternyata dengan segala keprihatinan, bagaimana segala di belakang layar, ternyata untuk kegiatan tertentu, mungkin saat itu bank, ya saya bicara yang lama ya, bukan yang sekarang, mungkin udah berubah. Mereka baru update 3 bulan setelah itu, menyamakan dengan Dukcapil gitu loh. Itu kan kita nggak tahu sebagai orang awam gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang di belakang layar kita tidak tahu, tapi kita berekspektasi udah canggih, udah online, harusnya nggak terjadi begini. Pasti gitu kan kita bicaranya gitu loh. Ternyata mereka di belakang layar masih melakukan pemadanan 3 bulan sekali. Sementara kalau kita kan cepat bergerak, pindah sini pengen. Itu terjadi pada saat kegiatan PON juga. Perbedaan itu terjadi. Sehingga kita harus verifikasi lagi dengan Dukcapil. Di sini pernah kenal IKD, aplikasi dari Dukcapil, sudah ada IKD tahu? Angkat tangan yang tahu IKD. 1, sebanyak ini cuma tahu IKD nih. Bisa bantu jelaskan Pak tentang IKD? Cuma 1 Pak ini sebanyak ini nih. Atau malu-malu yang lain? Atau Bapak ini orang kelurahan nih kalau tahu nih berarti ini. Cek. Entar dulu Pak, tanya jawab. Orang provinsi ada yang tahu, provinsi IKD. Angkat tangan. Provinsi juga nggak tahu Pak, berarti salah Bapak. Kayaknya belum sosialisasi nih. Silakan lanjut Pak. Izin Pak, jadi kami baru ganti KTP di 2024 kemarin. Pada saat ganti identitas KTP itu, dari Dukcapilnya itu langsung memberikan akun atau membuat akun identitas kependudukan digital. Jadi di tempat capil itulah kami langsung membuat IKD-nya. Jadi seperti itu IKD. Di dalam IKD itu semua kependudukan itu terisi, mulai dari KTP, KK sampai dengan riwayat vaksin ada di situ. Jadi semua informasi terdapat di dalam IKD. Mungkin itu Pak. Terima kasih banyak Pak telah mewakili saya. Walaupun saya lupa, makanya sengaja pancing aja tadi, kayak lupa. Gaya-gaya dosen. Kalau lupa mancing mahasiswa ya kan. Jadi mahasiswa yang jawab, mahasiswa yang tanya, mahasiswa yang jawab gitu. Pakai teknik juga Pak. Karena dosen juga bukan manusia super gitu kan. Ya itu tadi, saya bantu pemerintah lah. Tadi banyak yang nggak bisa ngerti. Kita sebetulnya sudah megang KTP elektronik kan, di handphone. Gak usah bawa lagi KTP yang asli. Karena KTP yang asli bukan apa-apa, memang asli. Tapi pada saat kita berpindah, ditunjukin ke bank, nggak ngupdate. Kemarin saya tanya, yang benar yang mana? Yang di sini, di aplikasi IKD. Ternyata belum banyak yang install. Gitu loh. Ini terbaru, ini anak, istri semua masuk ke sini gitu. Oke? Itu hal-hal seperti itu Pak. Itu ini udah tahu sendiri harga IKD berapa proyeknya ya kan? Apalagi cuma kita. Nah, apa hubungannya dengan kegiatan kita? Saya agak bocorkan rahasia, cuma antara kita nih Pak. Seperti disampaikan tadi, saya juga dalam hal ini tidak mewakili langsung Pulata, tapi ada visi misi kita untuk Dukcapilnya olahraga. Ya, Dukcapilnya olahraga. Kalau dalam KTP kita kan nggak nyebutin cabang olahraganya apa, betul nggak? Nggak dicatat juga prestasi kita apa. Bisa dapat dari IKD, ada Pak? Tahu olahraga apa tuh orang, prestasi apa gitu. Sedangkan itu kita butuh. Untuk tadi finansial tadi ya kan, untuk menghitung kegiatan kita finansial dan sebagainya. Nah, kita berusaha untuk membuat Dukcapil olahraga. Dengan finansial insya Allah tawa. Pokoknya kita tekadkan Dukcapil olahraga harus ada. Kalau nggak itu nasib kita tambah terpuruk.
Gitu. Itu tujuan sebelum ke prestasi, Pak. Harapannya nasional otomatis karena menduk capil. Nah, untuk itu saya sudah pesan-pesan sama teman-teman tadi, tolong sampaikan juga ke pimpinan, bisa nggak Sumsel bikin dukcapil dari awal. Dalam kepemimpinan sekarang, insya Allah bisa jadi 2 periode, amin, dengan dukcapil di Sumsel. Salah satunya adalah tadi digital yang nanti kita bimtekan, itu baru untuk event. Untuk menyimpannya harus ada sistem tersendiri. Kita istilahkan Big Data Olahraga, saya singkat BIOLA. Big Data Olahraga Nasional, BIOLA. Bisa nggak kontribusi dari Sumsel untuk melakukan itu? Dengan kegiatan hari ini, saya bilang berapa nih kalau kegiatan BIMTEK ini nanti terkumpul? Panitia bilang sekitar 8.000. Tadi teman bilang 10.000. Itu angka yang nanti kita coba usahakan. Tapi ini kan yang mau dikirim, betul nggak? Padahal di daerah ada yang belum dikirim kan? Pasti ada kan? Apakah akan dimasukin nggak ke dalam data nanti? Belum ada yang jawab nih. Hah? Nggak ada dana? Nggak ada dana katanya. Ada 2 pendekatan sebetulnya Pak, tapi nggak tahu saya insya Allah yang mana bisa. Saya bilang sama panitia, long list itu bukan berarti orang yang harus berangkat, betul nggak? Setuju nggak? Isiin, nggak setuju. Mana yang nggak setuju? Kok MC nggak setuju? Saya sarankan dengan kesempatan ini, orang yang berangkat nggak berangkat, selama dia itu potensi atlet yang ada di daerah, entry-in aja. Setuju nggak Pak? Palembang banyak nih, bengong nih, aku 1.500 nih, cuma bertiga yang entry, cukup lah waktu gitu. Usahakan Pak, kalau yang cuma 100 tadi bisa lah isi ya. Usahakan, kasihan atletnya Pak, suatu saat insya Allah program ini jalan, terekam datanya dia. Ya, namanya long list, nanti akan diverifikasi. Akan ada seleksi sendiri. Nah, short list jadinya itulah yang akan kita berangkatkan. Tapi sampaikan ke teman-teman, aku minta data ini bukan berarti kau berangkat, tapi potensi ada. Minimal kondisi ke depan apabila dukcapil kita berjalan. Sudah tercatat. Saya rasa kalau orang tuanya dikasih tahu, biasanya orang masih muda tuh, mereka akan semangat itu. Tapi memang akan jadi 2 mata pisau. Pas diminta data, jadi aku berangkatkan gitu. Nah, ini perlu komunikasi nih. Itu satu. Kalau seandainya keberatan juga seperti itu dengan segala kendala nanti yang terjadi, walau alam saya nggak tahu, saya sempat sarankan, tadi kan masing-masing daerah kan sudah mencoba digitalisasi, betul nggak? KONI Sumsel ikut nggak ke dalam? Geleng-geleng kepala, kenapa? Nggak diajak, kasihan banget. Ajak untuk tadi mengarah ke data nasional. Setuju nggak Pak? Walaupun di sini bukan pengambil keputusan, tolong wacana ini disampaikan. Jadi ada 2 strategi. Kalau bahasa orang Palembang nggak galak diajak nanti porkot orang provinsi, minimal pas ada acara ini isilah semua yang hot long list. Kalau dua-duanya nggak mau dilakukan, terus kita mau kemana olahraga ini? Ada solusi yang lain? Ada Pak, geleng-geleng kepala Bapak ini dari tadi. Berarti kita kalau nggak ada ini, kita mau jalan di tempat. Itu kira-kira Pak, ini jadi bukan bahan renungan, kita bicara santai nih, jadi pada ini nih, jadi kayak merenung semua ini gitu. Harus ada solusi, lakukan ya. Nanti solusi ketiga ada, saya ada. Kalau masih juga nggak ada yang berani sana, nanti saya minta sama orang provinsi kawanin pada acara pokok, kita kejar aja langsung tuh ke daerah tuh. Setuju Pak? Yang ketiga baru setuju. Kejar aja udah, muka tebal aja, maju gitu ke dalaman, masuk aja ikut lah gitu. Itu solusi ketiga, mudah-mudahan. Solusi satu agak berat karena waktu mepet, mungkin solusi kedua ya dengan birokrasi yang ada kita pendekkan, ajaklah provinsi. Lebih lemak kata orang Palembang belum, ya enggak?
Kalau tidak juga kita main kasar lah. Apa kalau main kasar sih bilang? Main kayu ya. Tapi untuk kebaikan, nggak untuk yang lain-lain. Tujuan apa tadi prestasi ya Pak ya? Setuju Pak ya? Nanti kalau ada yang nyerang saya Bapak yang jawab ya, jadi pengacara ya Pak ya. Setuju Pak? Bapak pengacara bukan? Nggak, jadi pengacara nggak apa-apa Pak. Ambil ijazah di kampus mana gitu, absen dapat gitu. Agak nyiri-nyiri dikit. Oke, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol santai. Kita ini nanti kita masuk ke teknologinya. Mudah-mudahan ada yang nggak bisa terjawab nggak tadi sedikit ya. Bukan terjawab ya tadi, maksudnya pandangan saya. Jawaban nanti terakhir bersama-sama dengan panitia gitu. Bisa nggaknya? Ada lagi nggak tadi yang belum terjawab ya? BPJS tadi bawa-bawa itu tadi sudah. Ada lagi nggak terjawab? Sedikit aja. Ada sedikit terjawab ya Pak ya. Yang penting-penting. Apalagi yang penting tadi? Saya lupa kan, saya bilang lupa. Ada yang nggak terjawab tadi dari pertanyaan? Kan tidak tadi, nggak perlu, harusnya nanti yang jawab panitia. Kalau dengan teknologi, apalagi kalau udah dukcapil untuk apa lagi gitu loh. Ada lagi nggak tadi yang belum terjawab? Nanti lebih terjawab lagi kalau di Pasida Bimtek nanti. Yang saya bilang agak saya turunin sedikit, nggak canggih Pak, biasa aja dunia ini. Karena apa, di daerah udah online dia juga bisa bikin. Cuma yang nggak bisa itu ngumpulin begini nih, susah, karena ada duitnya ya kan, gitu. Mudah-mudahan bisa terjawab semua nanti dari pertanyaan-pertanyaan. Sebetulnya saya dalam sesi ini sedikit mau mengulas tampilan-tampilan dulu. Kalau ada operator yang bisa nampilin, ada teman nggak yang bantuin di bawah? Ulas dulu, baru nanti teknisnya di lapangan. Masih ada waktu kita kan? Saya kasih 15 menit aja, karena isoma kita percepat. Di Palembang sholat jam berapa ya? Nah, aja jam berapa? Pas. Yo, aku tanya lupa, bukan sholat ya, kalau azan. Karena orang bisa aja sholat besok-besok dia kan. Jam 12 ya. Aku sedikit, bisa enggak ada di itu asrot? Tampilin layar. Belum pernah lihat ya? Oh belum. Biasa baik ya. Kadang masalahnya apa namanya, teknologi ini sudah open ya di mana-mana. Belum lagi biasanya di daerah lebih punya kemampuan artistik yang lebih bagus, tampilan. Saya tidak mengejar itu dulu. Saya mengejar dukcapilnya. Oke? Nanti kalau ada finansialnya baru kita bicara yang lain setelah itu. Ada dukungan dari sponsorship, dari dukungan dari pemerintah, kita bikin bagus semuanya gitu loh. Nanti ini kan sistem ini kita sebut sebagai game management system. Di daerah nyebutnya apa Pak kemarin yang di itu istilah mereka, aplikasi digitalnya yang sudah-sudah. Bahasa generiknya, bukan brandnya, bahasa generiknya. Kalau saya istilahkan itu game management system, ya, sistem manajemen pertandingan. Modul-modulnya adalah salah satunya registrasi, verifikasi atau keabsahan, ya. Terakhir sistem pertandingan. Udah hidup ya. Itu tampilannya. Biasa baik ya. Saya ngejar fungsinya. Ngejar fungsinya. Yo, lampunya matiin, jangan pembicaranya. Depan weh. Jelas. Ya, silakan panitia. Saya cuma ngomong-ngomong aja di sini. Omon. Ya, nanti jam 1, santai nanti. Tapi ini aspirasi kan, share group itu. Kita inilah santai. Sampel tapi live. Oke, nanti ada di Bimtek awal. Jadi ini sharing ya. Nanti yang kita lakukan adalah namanya game management system. Bahasa kita tuh, ya. Apa bahasa Indonesianya? Saya pakai bahasa Inggris lah, repot untuk terjemahin. Kalau bisa bahasa Indonesia saya sebut bahasa Indonesia.
Dalam game management system itu ada modul-modul, mulai dari proses registrasi, ada proses verifikasi, sampai proses terakhir apa? Pertandingan. Itu 3 game management system. Nah, 3 ini ada di sini. Pada saat kita melakukan registrasi, nanti tadi upload sudah sampai cetak kartu. Tapi dalam prosesnya nanti ada verifikasi. Verifikasi ada beberapa tahap. Verifikasi terhadap Dukcapil tadi, itu keabsahan yang lurus. Oke, setuju ya Pak ya? Pada saat sudah mulai masukin disiplinnya, sudah masuk unsur orang di sini BIMPRES ya, bantu cek. Karena keabsahan itu pada dasarnya kan dia mengesahkan dari sisi dokumentasi. Ini saya bicara saya bilang baku, tapi ini yang biasa dilakukan. Karena saya belum melihat secara ADRT keabsahan ini tugasnya ini. Mungkin saya yang miss ya. Mudah-mudahan nanti ada yang masih kita tahu, Pak, Bapak salah, harusnya gini, mudah-mudahan ada. Ini baru apa yang saya alami. Jadi harus ada kerjasama antara keabsahan sama BIMPRES pada saat titik-titik tertentu. Setelah diupload, diverifikasi Dukcapilnya apa segala sama keabsahan, sudah selesai sebetulnya keabsahan, tapi dia bantu lagi lanjut untuk mencetak disiplin, itu butuh bantuan orang BIMPRES. Saya dengar kan tidak ada BK yang dikontrol di sini ya, babak kualifikasi. Kita serahkan ke masing-masing kontingen kan. Kalau PON itu ada proses babak kualifikasi. Hanya saya lihat ada kuota yang diatur. Di sini dimasukin kuota. Kuota yang kita masuk umum aja, kuota disiplin. Putra-putri pun saya tidak pegang, walaupun dalam catatan sudah ada ternyata putra putri. Saya hanya mencegah jangan keribetan terjadi, karena kita agak mepet waktunya. Nanti di entry-nya dibatasi dengan kuota secara umum, tidak putra putri. Kalaupun nanti panitia bersikeras sesuai dengan kuota putri, mereka akan secara mata melihat berapa jumlah putra dan putri, tapi tidak akan lolos secara kepala per disiplin. Kalau saya kecepatannya agak sedikit mulai teknis Pak, tolong direm ya Pak ya. Tapi ini sekelumit dulu, nanti teknisnya ada di sana. Oke. Kalau sudah selesai, barulah muncul namanya shortlist. Shortlist belum menunjukkan ke nomor pertandingan. Istilah kita dulu, kalau umumnya itu by quota, by number, by quota, by name. Saya ngerjain di PON ribet banget, pusing Pak. Ada berapa cabur itu gitu loh. Belum lagi peraturannya umur sekian, jatuh tanggal berapa, usia sekian boleh. Wah, banyak. Nggak akan keburu kita melakukan hal-hal seperti itu. Spesifik banget. Ya. Nah, setelah dari shortlist selesai, secara head account, kepala, kuota orang sudah cukup selesai. Harusnya tidak ada masalah. Tapi akan ada masalah kelanjutannya, muncul full orang BIMPRES akan verifikasi dari segi nomor, by number, by name. Itu udah spesifik ya Pak. Bener nggak by number, by name-nya ini orang ini akan segera dimainkan. Dari situ ada konflik di luar kemampuan saya, nanti antar cabur, TD, bicara dengan kontingen, ini bener nggak? Nomornya akan dimainkan, ini kualitasnya sama nggak? Sesuai nggak dengan yang dikirim? Tuh, nanti sistemnya bisa lihat dari sana. Nama istilah di sini adalah final entry list namanya. Nanti. Jadi tadi saya ulang, registrasi boleh saja long list hasilnya, setelah diverifikasi jadi short list. Nanti masukin nomor disiplin sama nomornya by name and number, disitulah muncul final entry. Kalau istilah kita tuh keabsahan. Dari dasar itulah nanti bisa di-download oleh semua yang hadir di sini per masing-masing kabupatennya, turun sendiri bisa dimasukin ke Excel untuk memastikan antara yang di entry pasti benar nggak ada di sistem sudah. Nanti itulah jadi bahan argumentasi pada saat untuk bicara dengan keabsahan panitia. Panitia juga bisa download semuanya. Di situ jadi bahan bersama. Inilah salah satu tujuan dari kita untuk satu data tampilan. Jangan Bapak kirim Excel, bukan versi itu yang terakhir. Kalau Excel kan gitu, bukan itu yang terakhir aku kirim yang kemarin sini. Enggak, kalau ini jadi satu sumber, salah bareng gitu, sama gitu loh. Itu tujuannya itu. Kita download lagi kalau itu, kita ini berubah ini atau tidak gitu.
karena akan jadi final entry. Ya. Nah, saya sampaikan sedikit, nanti ada semacam sekat-sekat waktu saat nanti. Ini baru wacana yang disampaikan, saya nggak tahu nanti terjadi benar. Long list itu rencananya nanti Pak Febi yang bisa jelaskan tuh di akhir Juli sudah nggak boleh entry lagi long listnya. Nanti kalau nggak realistis diskusikan aja, jangan ribut ya. Bukan tempat kita di sini ribut, kita cari solusi. Mungkin bukan kita yang mutusin, mungkin nanti dari apa. Tapi waktunya harus disepakati supaya kita jangan abu-abu lagi. Kapan tutup, kapan pada bingung nanti. Rencananya, tapi bukan kapasitas, tapi saya sampaikan dalam forum ini, nanti Pak Febi akan nyampaikan rencananya long list itu ditutup di Juli, dan nanti ada penutupan shortlist, ada penutupan final entry. Oke Pak ya. Ini tampilan-tampilan nanti. Terus nanti setelah ini DNT muncul pertandingan. Nah, pada saat pertandingan selesai nanti itu semua tugas dari panitia bidang pertandingan. Ada fungsi-fungsinya. Selesailah sudah, Bapak tidak lagi itu lagi, sudah sibuk dengan pertandingan-pertandingan. Tentunya Bapak pengen tahu hasil medal teli, ya kan? Peralihan-peralihan perolehan medali. Kita sudah tampilkan untuk website medal telinya, silakan tampilkan. gomatch.id. Nah, nanti bisa lihat medal telinya, perolehannya, atletnya ada di sana atau tidak. Oke, bisa di-download juga. Ini masih kosong karena kita belum ngapa-ngapain nanti. Nanti hari ini harapannya setelah ada penjelasan saya di jam pertama pada sesi kedua, nanti sekitar 20 menit saya ceritain cara ngentri-ngentri. Nanti langsung BIMTEK. Langsung entry. Bawa data enggak? Angkat yang bawa data. Oh, belum semua kan? Berarti yang lain tidak bawa data. Berarti belum siap, mau tanding. Atau belum ada data. Baru. Oh, mantap. Kan? Oh, ada yang baru pula. Ya. Catat. Siap. Izin, Ya. Finansial. izin Pak, Udah mulai dari KONI Muratara Pak. Jadi kenapa kami belum bawa data? Yang pertama memang kami jujur kami belum ada menyeleksi atlet. Ya. Karena sampai saat ini penganggaran dana hibah itu belum keluar sampai sekarang. Jadi untuk itulah jadi kami terkendala di situ. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Banyak lagi yang lain-lain, cuma malu. Ini disiarin TV, dimasukin ke TV KONI, biar para pejabat lihat kondisi kita di lapangan. Bukan kita mau ngadu, ini realita ya. Catat aja, mudah-mudahan. Saya bilang saya bukan ngambil solusi itu, kita bicara bersama. Makanya saya bilang tadi, ada rencana mau tanggal 1 Juli, akhir Juli di off dan sebagainya, itu harus jadi aspirasi untuk kita. Bagaimana nanti cari solusinya. Buntut-buntut finance lagi kan itu kan? Oke. Jangan khawatir, saya bilang tidak ada kata berhenti. Kalau belum ada data, jadikanlah diri sendiri seolah sebagai atlet yang akan diwakili untuk sampel, ya kan? Ketawa Bapak ini. Nggak ada juga yang dikirim, kita aja yang bertanding masing-masing, ya nggak? Yang hadir di sini. Yang penting hari ini kita capai bahwa ini sistem sudah siap. Berarti toolsnya sebetulnya sudah siap, betul nggak? Sudah satu selesai. Berarti kan tinggal finance. Legalitas bisa kita kejar, selesai. SDM dengan semangat ini selesai. Berarti kita buntut PR-nya satu, nah finance Pak ya. Nggak 4-4 lagi. Sudah 3 kita selesaikan, 1 kita kejar. Bareng-bareng. Betul nggak? Pakai media. Nanti tugas orang humas lah itu. Nggak baca pakai surat, kita viralkan di TV ya nggak? Bantulah viralkan itu. Oke?
Saya tambahkan lagi, menurut teman-teman yang sudah BIMTEK kemarin di provinsi, ini sistem sudah lengkap nih katanya. Tapi kembali lagi, kita ada kendala waktu, kendala finance. Karena saya bilang teorinya, untuk melengkapi ini minimal satu cabur, satu data entry untuk bidang pertandingan. Karena satu pertandingan nomornya banyak. Apalagi nomor banyak, kayak atletik kalau nomornya banyak mesti 3 orang. Sekarang ada berapa cabur yang rencana dipertandingkan? 34. Kalau kita ambil ideal satu orang satu sudah harus 34 operator entry. Belum lagi kita tambah kalau pertandingan banyak. Jadi taruhlah 50 operator entry. Siapa nak bayar tuh operator? Nanti kalau datanya kurang-kurang dikit, khususnya yang sangat pernik-pernik, ya mungkin situasi itu yang kita hadapi. Oke? Tapi saya minta medal teli jangan sampai salah. Medal teli jangan sampai salah. Kalau salah ingatin saja. Kan ada grup WA, Pak ini kami udah menang nih. Sudah ada tangan-tangan basah. Nah ini tangan-tangan basah. Sudah disepakati belum yang tayang di sini yang basah atau yang UPP? Atau lihat mata kepala, oh aku udah menang, naikin. Yang mana kira-kira? Nanti, silakan. Karena apa? Aku singgung kemarin, wartawan cepat benar. Dia lihat situ menang, situ dinaikin nih. Berita, Lahat dapat emas ini gitu. Totonya ada yang banding, ya enggak? Nah, itu bantu teman-teman di lapangan, kondisi-kondisi gitu, kepimpinan masing-masing, apalagi yang punya misi-misi tersendiri terhadap kegiatan ini. Ada aturan-aturannya tadi, payung hukumnya. Orang koninya nggak berani ngentri kalau belum basah. Itu aturan kita main. Itu kita pernah naik. Itu wartawan ulahnya Pak. Nah misal. Atau udah basah-basah yang lebih baik lagi gitu loh. Oke? Pahami Pak ya? Tolong sosialisasi sesama kita agar kita nggak berkelahi satu sama lain karena kita tahu aturan, tapi yang lain tidak. Sosialisasikan biar semuanya semangat menuju prestasi sportif. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Ini tampilan-tampilan tadi. Ini tadi ada gambar atlet, tolong yang cantik-cantik atlet itu. Kan ada AI. Jangan dipakai. Nanti pas verifikasi ini betul kau nih gitu kan. Cantik nian gitu kan. Pakai natural be. Foto ambil. Kartu juga ada nanti. Walaupun masih tentatif desainnya karena masih menunggu pola desain yang ada. Sudah bisa cetak kartu. Bahkan ini mana Pak Caca nih. Kemarin tuh aku cetak kartu sini, Pak bisa nggak desain piagam langsung di situ Pak? Alamak, minta tambah. Nah, orang Melayu tuh kasih hati minta jantung nih Pak Caca nih. Setuju nak cetak piagam online? Udah galak Pak, Pak Caca mana? Udah galak ini diam. Lemah nih. Atau nggak paham nih maksud aku nih? Sertifikat peserta, setuju nggak online? Saya tak juga macam cara kartu itu. Butuh juga, berarti ada syukur, ada sudahlah gitu. Asli butuh, online asli butuh. Setuju? Ada yang nak bicara, kasih ini. Atau sudah disensor? Izin Pak, kalau untuk piagam online setuju aja Pak. Cuma kayak ada barcode-nya, mungkin ada nomornya. Jadi biar langsung terdaftar, kita mengecek itu langsung keluar nomornya Pak. Siap. Kalau nanti piagam online aja bisa scan, bisa edit nanti Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ini kaitannya sama Dukcapil olahraga tadi. Ini kan Tridim game ini system. Itu hanya pada saat event. Selesai event hilang dia. Tersimpannya di biola tadi Pak. Di sana akan ketahuan pada saat barcode-nya di-scan, dicek, oh betul nama foto dia ini orang yang asli. Itu biola. Insya Allah perjuangannya bisa tercapai Bapak nanti setelah event nanti semoga biolanya aktif bisa dicek dari sana nanti. Prosedurnya bagaimana,
Saya belum tahu persis, tapi saya berusaha dengan tim untuk mengolah itu dengan segala daya upaya. Diharapkan selama olahraga Indonesia, data itu ada terus sampai dia pensiun, Pak. Tidak hilang. Riwayatnya ada. Saya nggak mau jadi sales, bahkan ada cita-cita dari tim. Bila perlu data itu bisa dipakai untuk di hari tuanya si atlet. Karena terdata secara digital dan terverifikasi. Betul nggak? Itu cita-citanya. Selain prestasi, pas tidak berprestasi, kita kasih penghargaan secara secara adil lah. Melalui pencatatan digital, tidak ada dusta di antara kita. Siapa yang telah berjuang, kapan dia berjuang. Dia lagi dapat duit, dia lagi dapat prestasi, dia lagi dapat award gitu kan. Karena ada atlet yang bisa memviralkan diri, ada atlet yang pendiam, betul nggak? Nah, kita harus kasih keadilan di sana melalui pencatatan secara digital. Makanya hari ini, kemarin saya sudah sampaikan kepada tim-tim yang ikut dalam BIMTEK ini di Provinsi Sumsel, kita ini pejuang-pejuang, betul-betul pejuang-pejuang olahraga yang akan membantu teman-teman atlet kita. Diawali dari kemarin dan hari ini, termasuk Bapak terlibat dalam memperjuangkan itu. Kalau kita setuju apa yang kita sampaikan tadi dari awal, harus serentak. Saya bilang satu aja mundur, kita berat. Bareng-bareng aja, kita berat juga. Jadi jangan mundur, tambah berat kita kalau ada yang mundur gitu loh. Siapa ya? Jangan lupa pesan-pesan saya sampaikan di daerah nanti. Sisanya saya tidak akan berpesan banyak, saya akan lanjut ke teknis setelah isoma. Sudah waktunya untuk isoma seperti saya bilang tadi. Azan nanti jam 12-an, kalau menurut teman-teman di sini insya Allah yang sholat tepat waktu sholat. Kecuali kalau yang berhalangan untuk perempuan dan juga berhalangan untuk laki-laki. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jadwal pertemuan kapan datang hari ini jam berapa, saya kembalikan kepada MC ataupun panitia bersangkutan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sutadi. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Demikianlah BIMTEK pertama, yaitu pengenalan sistem pendaftaran POPROP, dan nanti jam 12 habis isoma kita lanjut prakteknya sistem pengenalan POPROP aplikasinya. Dan terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Silakan saya tutup. Dan informasi untuk makanan. Ya, jam 1. Oke, kita kesini lagi jam 1 setelah isoma. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan di resto ya untuk seluruh peserta di lobi hotel. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk